Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum DPP LDII sekaligus membuka acara webinar kepada Bapak Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Saudara-saudara sekalian, saya juga baru tahu kalau Pak Hasto ini rupanya familiar dengan LDII. Walaupun tadi dijelaskan sudah pernah ke sini. Satu hal yang di luar dugaan saya adalah beliau pernah ikut membangun Masjid LDII di Kulon Progo dekat bandara. Luar biasa beliau ini, kedekatannya dengan LDII. Ya, semoga Allah paling betul-betul manfaat barokah untuk kita semuanya. Yang kami hormati PJ Wali Kota Kediri, yang dalam ini diwakili Kafak Kesra. Jadi hari ini adalah puncak peringatan hari ulang tahun Kota Kediri. Ada 2 menteri yang saat ini hadir. Oleh karena itu ketika dipilih Pondok Kediri juga dalam rangka cegah stunting ini, saya kira cocok, memang ini hari puncak peringatan hari ulang tahun Kota Kediri. Dua prestasi induk yang sudah dicapai oleh Kota Kediri. Satu, Kota Kediri ini adalah kota paling sejahtera. Ini karena pendapatan per kapitanya Kota Kediri paling tinggi. Kota Kediri juga kota paling bahagia. Maka kami berharap dengan pencegahan stunting di sini, Kota Kediri kota paling sehat di Indonesia insya Allah nanti. Kenapa saya ngelem muji ini? Karena saya produk Kota Kediri asli. Yang juga yang saya hormati, pimpinan Pondok Wali Barokah Kediri, Pak Narto, Pak Kiai Narto, juga para pembina, para alim, para ulama, hadir Dewan Penasihat Pusat, Pak Kiai Haji Hafiluddin, Bapak Kiai Haji Sabila Rosada, juga yang kami hormati Ketua DPW, Ketua DPD, dengan seluruh jajaran, OPD Kota Kediri yang sangat saya hormati, dan seluruh hadirin baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Perlu kami sampaikan Pak Hasto bahwa pada saat ini secara daring itu diikuti oleh seluruh pondok-pondok pesantren di Kota Kediri, di Indonesia, DPD dan DPW seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga pendidikan kita di Indonesia. Itulah kenapa kita pusatkan di Kediri, karena gaungnya kami berharap juga ini akan menjadi luar biasa di seluruh Indonesia. Terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas peparing Allah sehingga sebuah program yang dicanangkan, dan untuk itu saya harus bersyukur, berterima kasih. Ini merupakan kerja bareng dari 2 korbit sebetulnya. Yang pertama korbit pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, Ibu Dr. Siti Nuranisa Purbawanti. Ini ketua korbitnya, di belakang Pak Hasto itu Pak. Itu beliau dosen Tarumanegara, kemudian juga korbit dari pemberdayaan masyarakat, Penamas, Pak Profesor Rubio yang saat ini tidak hadir, diwakili oleh Pak Dr. Rio Azadi ini, dan Mas Haris yang saat ini hadir di sini. Nah, maka saya bersyukur sekali program kerja yang kita canangkan ini bisa berjalan pada kesempatan ini dengan baik. Ini adalah peparing Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, para tabiin, tabiin, ulama-ulama usholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Juga semuanya yang hadir, yang support, yang membantu, semuanya saya syukuri, saya doakan alhamdulillah jazakumullah khairan. Bapak Kepala BKKBN yang sangat saya hormati, kesehatan ini menjadi memang salah satu di antara program prioritas kami. Sebetulnya program induk kami yang 8 prioritas itu, yang 4 pertama, kami ingin menyiapkan SDM, aslinya itu. Dalam membangun SDM, ada 4 prioritas yang memang menjadi target kami. Yang pertama adalah kebangsaan, karena SDM kita harus berwawasan kebangsaan. Yang kedua, keagamaan, karena SDM kita juga harus betul-betul memiliki akhlakul karimah, memiliki jiwa-jiwa alim, faqih, dan betul-betul berakhlakul karimah. Jangan sampai kita kalah sama negara-negara non-muslim, tapi nilai-nilai Islam di sana diterapkan. Kita berangkat dari Kediri ini kami berkeinginan, keagamaan menjadi pilar utama dalam membangun SDM. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini dalam rangka membangun karakter, sehingga kita betul-betul generasi muda kita tidak hanya sekedar hura-hura, tapi memiliki karakter. Maka salah satu, tadi Pak Hasto di bawah sudah menyebutkan, pondok pesantren ini bersih, rapi. Bapak sekalian, inilah bagian dari karakter yang dibangun dan alhamdulillah di pondok kita bisa diterapkan. Saya berharap ini tidak jika ada tamu tok. Inilah perilaku kita sehari-hari yang harus kita lakukan. Tidak hanya di pondok, tapi di rumah-rumah warga LDI, karakter ini menjadi bagian dari upaya kita mendidik generasi penerus. Yang keempat dalam pembangunan SDM ini kesehatan. Nah, kita fokus pada hari ini di bidang kesehatannya. Yang 4 berikutnya itu implementasinya. Kenapa kesehatan ini menjadi perlu? Sangat perlu sekali. Karena generasi kita yang kita didik secara karakter tidak ada manfaatnya ketika tidak sehat. Nah, kesehatan ini bukan hanya masalah objeknya si anak generasinya, tapi ini juga merupakan usaha yang harus dilakukan sejak ibu. Maka kalau dilihat tadi ada pemeriksaan HB. Pak Narto kami mohon itu dikerjasamakan dengan Dinas Kesehatan, yang HB-nya rendah itu harus ada solusi. Tidak hanya sekedar diukur, tapi ada solusinya. Jika perlu bantuan, ngomong ke DPP, nanti DPP akan bicara dengan pemerintah untuk membantu itu tadi. Kenapa penting? Karena sebetulnya meliputi aspek di dalam kesehatan ini ada satu. Pertama, aspek kultur. Kultur ini juga perlu. Saya tadi cerita kepada Pak Kepala BKKBN. Saya ke Sulawesi Barat ketemu dengan PJ Gubernur di sana, Profesor yang mantan Dirjen Dukcapil itu. Saya heran ketika angka stunting di Sulawesi Barat itu tertinggi, sangat tinggi. Saya heran. Masyarakat nelayan mestinya dari gizi cukup, tapi kenyataannya angka stuntingnya tinggi. Ternyata setelah saya pelajari, urusannya urusan kultur. Hasil ikan banyak, oleh bapak ibunya ikannya dijual, makannya kembali ke rumah, Indomie. Ini urusan kultur. Pemprov kemudian berupaya setiap PNS mensodakokan 1 telur setiap hari. Setelah telur terkumpul sama bapaknya dijual, beli rokok. Ini kan urusannya urusan budaya gitu. Maka pembinaan bukan sekedar aspek kesehatan, tapi aspek budaya, di mana perlu pembinaan kepada orang tuanya. Maka saya minta DPP untuk melakukan parenting skill di sana. Menyadarkan orang tua bahwa generasi penerus ini termasuk terpenting justru berangkatnya dari orang tua.
Karena rumah tangga itu elemen terkecil dalam membangun generasi itu adalah dari rumah tangga. Ini aspek budayanya. Maka parenting skill menjadi penting termasuk untuk ibu-ibunya. Gitu. Maka kita mulai ibu-ibu sudah dilakukan pendidikan-pendidikan bagaimana melahirkan generasi penerus yang baik. Baru kemudian kita bicara setelah itu adalah kepada generasi penerusnya, kepada bayinya, kepada anak didik kita. Kita bicara makanan sehat, kita bicara pola pengasuhan yang baik. Alhamdulillah selama ini kita dapat support dari BKKBN, bahkan dari Kementerian KKP, dari Komisi 9 DPR RI, juga kita alhamdulillah mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Bahkan kita sempat bekerja sama dengan Kasat zaman Pak Dudung untuk pencegahan stunting ini. Karena saudara-saudara sekalian, ini adalah mutlak untuk menyiapkan generasi ke depan, menyongsong visi Indonesia Emas 2024. Mau tidak mau generasi kita harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Bukan generasi yang hanya keliling dengan motor bawa celurit. Maaf, ini dari sisi pemikiran berarti sejak kecil pendidikan yang didapat dari anak-anak generasi muda kita ini masih kurang. Maka kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan mutlak dijaga kesehatannya. Alhamdulillah Pak Hasto kami sampaikan di LD ini ada FKKI, Forum Komunikasi Kesehatan Islami. Yang ini mengakomodir dokter-dokter warga kami dalam rangka membantu tingkat kesehatannya. Saya minta dan alhamdulillah pula perlu kami laporkan zaman Bu Menteri Bu Siti Fadila Sapari kita mendapatkan bantuan 49 poskestren se-Indonesia pondok-pondok kita. Dan itulah yang kemudian kita kembangkan. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri ke sini, ini bukan poskestren Pak, ini sudah klinik Pak di sini ini katanya. Karena dokter kita siap, obat kita siap, kita semuanya siap. Ini adalah support kerjasama yang baik dari pondok, organisasi kita, LDI, dan dengan pemerintah daerah, baik daerah maupun pusat. Inilah yang terus kita jaga, dan komitmen untuk menciptakan generasi SDM profesional religius yang sehat, ini menjadi target kita yang tidak boleh hilang. Terus menerus, bahkan bergulir terus. Ini harus terus bergulir. Pendidikan diberikan kepada calon ibu, kepada anak, terus menerus harus dilakukan. Tidak hanya sekedar diceramai, tapi diberi tindakan nyata dengan difasilitasi untuk betul-betul menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Maka pencegahan stunting ini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, bukan sekedar menjadi keinginan pemerintah. Kita sendiri secara pribadi mempunyai kepentingan untuk itu. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak tentu berkeinginan anak-anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, berkualitas. Nah, ini harus dimulai dari sekarang. Bahkan sebelum nikah, wawasan itu sudah harus dimiliki. Itu harus sudah dimiliki. Sehingga nanti menjadi rumah tangga memberikan keturunan, turunannya pun menjadi keturunan berkualitas. Adalah sangat nafik ketika pengen anaknya pinter, tapi tidak ada perencanaan yang baik di dalam membina anak-anak didik kita. Harus dimulai dari sini. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai dari mana? Dari kita sendiri masing-masing. Dan itu terus kita lakukan. Maka saya sangat berterima kasih sekali adanya gerakan webinar Cegah Stunting, membangun generasi sehat yang cerdas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Saya kira tidak berlebihan, kita harus berkontribusi untuk kepentingan kita dan kepentingan bangsa negara ini. Kalau itu sudah betul-betul kita laksanakan, nanti generasi kita siapkan dengan baik, berkualitas, insya Allah lah. Pimpinan-pimpinan bangsa nanti dari Pondok Kediri ini kira-kira, insya Allah.
Kalau sekarang pimpinan-pimpinan daerah itu biasanya sowan ke Pondok Kediri. Nanti insya Allah lahir di Pondok Kediri. Dari Pondok Kediri lahirnya. Itu maka saudara-saudara sekalian, saya sangat berterima kasih sekali. Ini adalah kesekian kali gerakan yang kita lakukan secara nasional dan harapan saya ini dilakukan di daerah-daerah. Daerah-daerah kerjasama dengan BKKBN. Kalau perlu, nanti kita minta statementnya Kepala BKKBN agar ini di-quote oleh daerah-daerah bahwa mencegah stunting penting dan harus dikerjasamakan dengan LDI, salah satu ormas yang bisa diajak kerjasama. Nanti media amal soleh itu statementnya itu bisa dibina untuk kita buatkan, kita sosialisasikan di daerah-daerah. Kalau ini menjadi gerakan yang massal, insya Allah ini adalah gerakan luar biasa. Bukan hanya berkontribusi untuk diri sendiri, untuk LDI, tapi untuk bangsa dan negara ini. Inilah tagline yang kita bangun sejak dulu, LDI untuk bangsa ini. Kalau generasi kita ini sudah pinter, maka mengeksekusi program berikutnya itu gampang, Pak. Indonesia ini kaya kok. Kalau SDM-nya sudah pinter-pinter, yang ngelola tambang nikel nanti orang bangsa Indonesia sendiri. Ya. Yang ngelola kekayaan Indonesia bangsa sendiri. Hasilnya untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Bukan untuk yang lain. Itu Bapak sekalian. Maka selamat dalam rangka melakukan webinar dan gerakan cegah stunting, membangun generasi sehat dan cerdas dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar ini dan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Kepala BKKBN dengan gerakan-gerakan secara nasional, saya nyatakan dimulai dan dibuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu kegiatan ini. Sekali lagi, saya minta kegiatan ini tidak berhenti di sini. Sekali lagi, gaungkan di daerah-daerah, mumpung Pak Kepala BKKBN ada di sini. Statementnya kita quote untuk kita kerjasamakan di seluruh Indonesia. Saya yakin karena ini program pemerintah, pasti dapat support yang ada di daerah-daerah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon Bapak Kiai Haji Kriswanto Santoso tetap di atas panggung. Selanjutnya, mohon izin kami mengundang naik ke atas panggung Kepala BKKBN RI, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPUGK, sekaligus melakukan penandatanganan MOU BKKBN dan LDII. Bapak Kabakesra Pemkot Kediri, Bapak Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur, dan Ketua DPD LDII Kota Kediri. Selanjutnya mohon izin foto bersama di atas panggung.
Terima kasih dan mohon izin foto bersama sesi kedua. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak-Bapak sekalian. Penandatanganan MOU BKKBN dan LDII sebagai upaya cegah stunting untuk membangun generasi sehat dan cerdas mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali